Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku para pioner P Network dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Dan semoga setiap usaha kita ini, baik usaha nambang cryptocurrency P Network ataupun cryptocurrency lainnya ya yang melalui HP ini, dan usaha kita tentunya di luaran sana yang sudah menjadi tugas pokok kita, yang sudah menjadi rutinitas kita, apapun profesinya, apapun jenis bidang usahanya. Semoga usaha kita tersebut ya diberikan kelancaran dan diberikan keberhasilan oleh Allah, dan semoga usaha kita ini ya bisa menjadi berkah buat kita dan keluarga kita tentunya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini channel Pioneer P Network ya mohon izin karena sudah beberapa hari ini ya tidak bisa membuat konten dikarenakan ya banyaknya aktivitas yang saya tidak bisa tinggalkan. Tapi ya saya pada hari ini saya sempatkan untuk membuat konten tentunya untuk para pioner semua ya, untuk memberikan informasi penting ya terkait berubahnya tampilan beranda aplikasi P Network kita, di mana pada tanggal 25 Maret kemarin ya tampilan beranda aplikasi P Network kita itu mengalami perubahan, dan tentunya setiap ya tampilan beranda aplikasi P Network itu mengalami perubahan, itu adalah sebuah indikasi ya atau sebuah petanda bahwa ada update atau ada informasi yang disampaikan oleh pihak core team untuk kita, khususnya para pioner P Network ya, di mana informasi tersebut datangnya dari core team untuk kita sebagai pioner penambang koin P Network. Dan apa informasinya Bang? Nah di sini informasinya ya pada tanggal 25 Maret yang lalu ya, di mana aplikasi P Network telah menerbitkan sebuah update terbaru dari akun P Network-nya itu sendiri yang ada di tampilan beranda aplikasi P Network ya, di mana di sini ya kita klik dengan apa yang logo oranye ini, di mana di sini dikatakan tentang ya berita dari media dari luar negeri sana ya, media digital tentunya yang datangnya dari media digital yang bernama News BTC. Nah, di News BTC ini mengatakan tentang perjalanan Pi Network, di mana apa saja ya yang sudah dicapai Pi Network selama setahun belakangan, dan rencana ke depan tentunya apa saja ya. Jadi di sini di News BTC ini, di artikelnya ini menjelaskan apa yang sudah dicapai dan apa yang belum dicapai dan apa yang akan dicapai. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di sini tentunya ya saya membuat konten ini ya kepada khususnya kepada pioner yang baru ataupun yang lama, di mana video ini sengaja akan saya buat durasinya panjang ya, di mana alasannya karena menurut saya pribadi informasi dari News BTC ini wajib diketahui oleh kita para pioner, agar kita tentunya bisa menambah wawasan dan tambah pengetahuan dari aplikasi yang sedang kita mainkan ini, yang sedang kita kerjakan ini ya, dimana dari pembahasan News BTC ini ya, dari artikelnya ini, di sini banyak sekali keterangan-keterangan tentang Pi Network. Nah, tentunya kita setelah menerima informasi dari artikel News BTC ini, di sini saya berpesan ya tentunya yang pertama agar para pioner P Network dimanapun Anda berada ya, baik
di luar negeri sana, khususnya Pioneer Pi Network yang ada di Nusantara ini, yang ada di Indonesia ini, bisa mengetahui informasi ini, yang pertama. Yang kedua, bisa satu, mengetahui, kedua, memaklumi ya, tentunya setelah mengetahui, dan kedua, memaklumi. Nah, kenapa ya? Nah, nantikan video penjelasannya ya, setelah dimana saya membacakan artikel dari News BTC ini. Nah, di sini, di News BTC ini, di sini akan saya bacakan ya. Nah, di sini pemeriksaan mata uang kripto sosial mengungkap banyak pencapaian terbaru dan masa depan yang menyenangkan. Pada 14 Maret 2022, Pi Network merayakan hari jadinya yang ketiga dengan pengumuman dan pembaruan penting. Jaringan tersebut mendefinisikan rencana masa depan dan berbagi kemajuan dalam hal teknologi, produk, dan pertumbuhan komunitas sejak Pi Day tahun lalu. Nah, di sini ya dikatakan pada tanggal 14 Maret kemarin ya, dimana itu adalah hari Pi Day ya, hari Pi Day yang ketiga atau hari ulang tahunnya, hari jadinya Pi Network yang ketiga tahun ya, dimana telah banyak pencapaian yang telah diraih ya, setelah 3 tahun aplikasi Pi Network ini berjalan. Dan di sini pertumbuhan jaringan Pi 14 Maret 2021 sampai 14 Maret 2022. Pi Network mengalami tahun pertumbuhan yang luar biasa yang dipenuhi dengan pencapaian yang memenuhi tujuan peta jalannya dan menumbuhkan utilitas jaringan. Pada tahun lalu, Pi Network meluncurkan Enclosed Mainnet. Ya, Enclosed Mainnet ini adalah mainnet tertutup ya. Merilis 3 draft bab white paper yang diperbarui dan desentralisasi lanjutan pada jaringan dengan menumbuhkan lebih dari 10.000 node testnet aktif. Selain itu, komunitas Pi tumbuh dari 15 juta menjadi lebih dari 33 juta pengguna yang terlibat, dalam kurung disebut sebagai perintis di komunitas. Nah, di sini kesimpulannya bahwa dari tahun lalu ya, tepatnya di hari Pi Day tahun lalu 14 Maret 2021 sampai 14 Maret tahun ini 2022, di mana aplikasi Pi Network telah mencapai pertumbuhan pionernya ya, pengguna aplikasi Pi Network itu kenaikannya itu 2 kali lipat ya, dari 15 juta sampai ya pada saat ini itu lebih dari 33 juta pengguna yang terlibat ya. Nah, di sini juga ya, di tahun ini juga di Pi Day kemarin ya, bahwa Pi Network telah meluncurkan bab baru dari white papernya ya. Nah, jadi ada perombakan, mungkinnya pembaruan dari white papernya yang diluncurkan dan sudah tentunya ada di aplikasi Pi Network kita ya, kita tentunya tinggal membacanya saja. Dan selanjutnya, pada periode yang sama, ekosistem Pi telah mengalami evaluasi dengan peluncuran dan iterasi beberapa aplikasi dan fitur. Jaringan Pi termasuk Pi KYC, Brainstorm, Pi Browser, Pi Wallet, Pi SDK, dan Pi Block Explorer. Kedepan, Pi Network bertujuan untuk mempercepat proses KYC massal. Komunitas memigrasikan saldo penggunanya ke mainnet, mengembangkan ekosistem aplikasi di platformnya, dan pindah ke open mainnet. Terus di sini peluncuran mainnet terlampir. Periode jaringan tertutup mainnet dari blockchain Pi ditayangkan pada 28 Desember 2021. Di sini firewall mencegah konektivitas eksternal yang tidak diinginkan ke mainnet. Periode mainnet tertutup ini memberikan waktu bagi jutaan perintis untuk melewati KYC dan komunitas untuk membangun aplikasi di berbasis utilitas. Periode jaringan tertutup juga memberikan kesempatan bagi kita untuk menguji, mengumpulkan data, dan
mengulangi ke mainnet dan ekosistem Pi sebelum peluncuran jaringan terbuka di masa mendatang. Terus di sini kita lanjutkan draft buku putih yang diperbarui. Nah, di sini bab white paper yang diperbarui dirilis bersamaan dengan peluncuran mainnet. Bab-bab ini merinci peta jalan mainnet, jaringan Pi, hadiah penambangan baru, dan model token. Bab-bab dalam bentuk draft dan terus diperbarui berdasarkan umpan balik komunitas dan data dikumpulkan selama periode mainnet tertutup. Nah, di sini node. Pada tahun lalu jaringan tumbuh menjadi lebih dari 10.000 node testnet aktif. Selain itu, ada puluhan ribu perintis yang mengoperasikan aplikasi desktop node setiap hari. Dalam daftar tunggu untuk menjalankan wadah blockchain, meskipun tidak semua node menjalankan wadah konsensus testnet, mereka semua menyediakan jaringan dengan data dan infrastruktur penting untuk mengaktifkan beberapa iterasi perangkat lunak, node, dan testnet. Setelah periode jaringan terbuka mainnet diluncurkan, node komunitas tersebut akan dapat berpartisipasi dalam mengamankan blockchain Pi mainnet. Nah, kalau dari kesimpulan node ini ya nanti tentunya node ini bisa kita ikuti ya, kita bisa mengikuti penambangan melalui node ini ya, melalui laptop atau komputer ya, dengan syarat tentunya kita yang pertama sudah dinyatakan lolos verifikasi KYC-nya ya. Nah, di sini nanti kita bisa mendapatkan reward juga dari penambangan node, di mana kita tentunya ya menambangnya melalui komputer atau laptop. Jadi HP kita itu fungsinya buat dompet saja atau wallet. Nah, di sini dilanjutkan ya hackathon. Nah, di sini jaringan melakukan build Pi Together Hackathon pertama antara 28 Juni 2021 dan 20 September 2021 dengan ribuan perintis berpartisipasi. Perintis mengajukan banyak proyek dengan berbagai macam kasus penggunaan. Beberapa orang terpilih memenangkan hadiah atas kontribusi luar biasa mereka. Nah, di sini ada yang namanya program hackathon yang diadakan oleh core team ya, oleh aplikasi Pi Network pada tanggal 28 Juni sampai 20 September tahun 2021 kemarin, di mana hackathon tersebut telah berhasil mengumpulkan beberapa vendor dari Pioneer tentunya ya, pesertanya yaitu dari Pioneer dari berbagai negara yang mengikuti, dan tentunya sudah didapatkan pemenangnya ya, dari pemenang ke-1 sampai 3, dan ternyata ada 10 besar yang masuk ke hackathon ini, di mana salah satunya seperti ada Pichen Mall, ada Pitogo, ada Picare, terus ada apa lagi ya? Banyak lah ya. Salah satunya seperti itu yang tadi saya sebutkan. Nah, jadi hackathon ini ya tentunya di sini adalah sebuah utilitas untuk membangun ekosistem di mana supaya aplikasi Pi Network ini kedepannya biar terus hidup ya, biar bisa terus berputar, dan kedepannya biar terus maju tentunya ya, dengan adanya utilitas dari CoinPi ini agar bisa difungsikan untuk kedepannya menjadi alat barter ataupun uang digital kedepannya. Jadi dengan adanya program yang diadakan oleh hackathon ini, tentunya kita para pionir ini bisa menukarkan koin kita dengan barang yang kita impikan atau barang yang kita inginkan yang ada di hackathon ini, yang sudah menjadi pemenang hackathon ini, di mana ada Pichen Mall, dan di Indonesia juga ada marketplace-nya yang bernama pimarket.id. Di situ kita nanti bisa membeli barang atau membarter barang dan bisa memiliki ya barang-barang yang kita inginkan dan yang kita impikan tentunya.
Dan selain itu juga kita bisa berwisata ya, ke luar negeri menggunakan Koinpay juga ada ya, dan tentunya bagi kita yang agamanya Islam, kita juga bisa melakukan ibadah haji dan umroh tentunya bisa juga ya, menggunakan Koinpay dengan aplikasi pemenang dari hackathon tersebut. Nah, terus di sini kita lanjutkan lagi aplikasi KYC. Pengembangan aplikasi KYC Pi baru dimulai dan berlanjut sepanjang tahun. Aplikasi ini dibangun untuk menjadi solusi KYC scalable, terdesentralisasi yang menggabungkan otomatisasi mesin dan verifikasi manusia crowdsourced ya. Solusi KYC ini mengoptimalkan akurasi dan privasi sekaligus mencapai aksesibilitas, skalabilitas untuk jutaan orang dan cakupan luas dari populasi yang beragam. Tim mengerjakan beberapa fitur dan versi antara putaran pengujian seperti algoritma kebingungan yang ditingkatkan, yang menyembunyikan data pioner dari validator manusia. Pemeriksaan keaktifan yang memverifikasi bahwa orang yang sebenarnya melamar, kecepatan proses yang ditingkatkan untuk memastikan pengunggahan dokumen pioner secara tepat waktu, dan banyak lagi. Dengan beberapa putaran pengujian selesai, Pi Network ini telah membuat aplikasi KYC. Lihat pengumuman hari Pi di bawah, tersedia dalam skala besar. Nah, di sini di aplikasi KYC ya dikatakan bahwa pada saat ini ya aplikasi KYC ini telah diluncurkan, di mana aplikasi KYC ini ya kita selaku pioner ini tentunya ke depannya ya, kalau ingin kita mendapatkan kalau kita ingin melakukan KYC, tentunya kita harus mendapatkan notifikasi ya atau pop up ya, notifikasi dari core team melalui HP kita ya atau akun Pi kita masing-masing, di mana notifikasi tersebut itu datangnya pada saat kita mau mengaktifkan logo petirnya. Jadi setelah aplikasi kita mati dan kita mau mengaktifkan aplikasi Pi Network ini, nanti kalau memang kita terpilih ya, itu akan muncul notifikasi undangan KYC. Nah, itu harap dilakukan segera ya, karena ada batasan waktunya yaitu 15 menit. Jadi kalau kita tidak melakukannya ya dalam waktu 15 menit, maka slot KYC tersebut ya itu kalau kita tidak ambil tentunya akan dikasihkan ke pioner yang lain. Dan tentunya di sini kita ya selaku pioner memang di sini KYC massal telah terjadi, tapi di masing negara ya dari setiap pengikut atau pengguna aplikasi Pi Network dari berbagai negara, tentunya ini semua sedang mengadakan KYC, di mana setiap negara tentunya slot KYC-nya pun ya itu sudah ditentukan oleh core team. Nah, berapa jumlahnya ya tentunya kita tidak tahu, tapi menurut informasi ya yang disampaikan oleh core team bahwa slot KYC akan terus ditingkatkan. Tetapi ya perlu kita ketahui juga slot KYC akan terus ditingkatkan ya skalanya, dan jumlahnya ya itu akan semakin besar apabila ya validator dari setiap negara itu terus bertambah. Nah, apa itu fungsi validator ya, dimana kita tentunya ya yang sudah mendapatkan undangan KYC pada slot-slot sebelumnya yang 100, 150, 50 kemarin itu ya, dan sudah lolos verifikasi KYC-nya, sudah ada keterangan
di profilnya centang hijau ya, kita sudah mendapatkan notifikasi bahwa kita sudah lolos verifikasi, maka kita nanti akan bisa melamar atau ada undangannya sendiri mungkin ya. Di situ kita melamar untuk menjadi validator, di mana fungsinya validator adalah untuk membantu core team ya, untuk membantu core team dalam menyelesaikan KYC. Di sini fungsinya validator untuk membantu si mesin tersebut. Mungkin mesin tidak bisa mendeteksi, nah tim validator ya bisa mungkin ya dari manusia ini bisa membedakan antara mana foto manusia yang benar-benar sama ya. Di sini antara foto selfie dengan kartu yang ada di identitasnya, dan tim validator tersebut itu terdiri dari 4 orang dan 1 mesin robot tentunya ya. Nah, di sini tentang notifikasi KYC ini tentunya ya, ini diacak ya oleh komputer secara random, jadi tidak ada acuan atau tidak ada kriteria khusus, baik itu penambang lama ataupun misalkan koinnya paling banyak ataupun jumlah referralnya paling banyak, itu tidak seperti itu. Nah, menurut informasi dari moderator ya, bahwa notifikasi KYC itu datangnya kepada siapa saja, khususnya pionir yang sudah lama ya, lebih dari 2 bulan ke atas. Yang 2 bulan ke atas itu berhak mendapatkan undangan KYC. Nah, bagi pengguna yang baru daftar, menurut informasi ya, yang baru daftar pada saat ini tentunya harus melewati 1 bulan lebih ya, 1 bulan dulu minimalnya penambangan aktif di aplikasi P-Network ini, barulah kedepannya baru bisa mendapatkan undangan. Jadi baru bisa mengikuti KYC bagi pengguna yang baru saja mendaftar. Nah, di sini aplikasi KYC ini akan terus ditambahkan apabila jumlah tim validator itu semakin meningkat. Dari 100 orang validator dari setiap negara, menurut informasinya itu memverifikasi pioner baru itu 1000 ya. Jadi 1000 validator untuk memverifikasi 1000 orang. Nah, dari 1000 orang yang sudah terverifikasi dan nanti yang sudah lulus, nah itu akan diseleksi lagi ya, dari pioner yang melamar. Dari 1000 itu siapa yang melamar nanti akan dipilih lagi 100. Nah, 100 orang sebelumnya menjadi 200 kan, 200 validator. Berarti slot KYC yang kedepannya yaitu untuk memverifikasi 2000 pioner yang akan melakukan KYC. Begitupun terus sebaliknya. Jadi setiap ada validator penambahan slot KYC ya, dan ada validator yang lulus tentunya ya, di situ akan dipilih 100 dan nanti akan terus kelipatannya ya, 100 orang tambah 1000 berarti 2000 jadi 4000, 3000 menjadi 6000, terus aja ya. Nah, jadi walaupun sekarang pada saat ini kita belum mendapatkan notifikasi slot KYC ya, untuk undangan untuk melakukan KYC, tentunya rekan-rekan kita mungkin yang beruntung ya, itu sudah mendapatkan KYC duluan, yaitu kita tentunya ya jangan ngambek atau jangan punya pikiran jelek atau negatif ya. Kita tetap berpositif thinking ya. Mudah-mudahan saja teman-teman kita para pionir yang sudah mendapatkan undangan KYC duluan ya bisa berhasil dan lolos dan bisa mendaftar menjadi validator. Tentunya kan akan ya berdampak positif buat kita, khususnya pionir yang ada di Indonesia juga ya. Semakin banyak validator tentunya akan banyak juga slot KYC yang akan diberikan ya kepada masing-masing setiap negara yang mengikuti aplikasi P-Network ini. Dan di sini ya kita lanjut lagi, di mana di sini ada alat ekosistem. Nah, pada tahun 2021 P-Network mengembangkan dan merilis ekosistem aplikasi dan fitur yang terus berkembang yang akan mendukung pioner seiring dengan perkembangan mainnet lebih lanjut.
Nah, terus Pi-Browser diluncurkan pada April 2021 untuk menciptakan platform Pi utilitas. Pi lebih terbuka dan langsung bagi perintis dan pengembang komunitas untuk berinteraksi dan membangun di dalam Pi-Browser. Pioneer dapat mengakses aplikasi Pi KYC dan aplikasi lain yang dibuat oleh pengembang aplikasi komunitas. Saat ekosistem mengembangkan lebih banyak aplikasi dengan kasus penggunaan dan utilitas nyata, Pioneer akan dapat menggunakan Pi untuk aplikasi pilihan mereka. Sudah banyak Pioneer dan penambahan fitur pada Pi Browser sejak diluncurkan, seperti penambahan notifikasi, deep linking, fitur-fitur baru, dan terus dibangun dan diluncurkan pada tahun mendatang. Dompet Pi diumumkan pada hari Pi 2021 menawarkan Pioneer metode non-penahanan untuk menyimpan Pi mereka saat dirilis. Wallet memungkinkan perintis untuk berinteraksi dengan blockchain testnet dengan membuat transaksi tes Pi. Untuk membantu transisi komunitas ke mainnet, Pi Wallet telah diperbarui sehingga perintis dapat beralih antara melihat blockchain mainnet dan testnet, bersiap untuk menerima saldo Pi mereka di mainnet. Nah, di sini dikatakan di aplikasi Pi Browser bahwa core team ya pada saat ini juga telah mengembangkan Pi Browser dan telah banyak juga meluncurkan fitur-fitur baru pada aplikasi Pi Browser, di mana di situ banyak fitur-fitur baru yang terus dikembangkan dan dibangun tentunya pada tahun-tahun yang akan datang. Nah, di sini ya, jadi core team sebenarnya pekerjaannya sangat banyak sekali ya, di mana aplikasi Pi Network sebagai aplikasi penambangannya di situ juga pasti ya banyak PR, banyak kerjaan yang harus dilakukan oleh core team dari aplikasi Pi Network itu sendiri, dan tentunya di aplikasi Pi Browsernya yang menjadi jantung Pi Network ini juga ya. Ini terus dikembangkan dan di mana di menu aplikasi Pi Browser itu banyak sekali menu yang sangat berguna sekali buat kita para pioner, di mana salah satunya ya untuk melakukan KYC Pi Network ini ya tentunya adanya di Pi Browser. Jadi bagi para pengguna baru atau yang lama, mungkin pada saat ini sampai detik ini masih ada yang belum mendownload aplikasi Pi Browser dan belum membuat dompet aplikasi Pi Browser. Nah, di sini segeralah download aplikasinya dan buatlah wallet. Ya, setelah pada saat membuat wallet tentunya di situ di mana akan muncul prasasandi. Nah, prasasandinya itu mohon disimpan baik-baik ya, jangan sampai hilang, dan tentunya hanya Anda sendirilah yang punya akun yang tahu di mana Anda naruhnya ya. Jadi jangan biarkan prasasandi Anda diketahui oleh orang lain. Dan tentunya di sini ya di Pi Browser ini ya selain kita membuat wallet dan memverifikasi email, dan tentunya banyak lagi fungsi-fungsi dari aplikasi Pi Browser itu, dan di mana aplikasi Pi Browser ini tentunya akan semakin maju, di mana kedepannya atau pada saat ini mungkin sudah berlaku ya bahwa sudah digunakan yang namanya Pi Browser pada Pi Network. Menurut informasi akan menggunakan Web3 ya, di mana Web3 itu adalah web tercepat ya, di mana untuk melakukan proses transaksi di blockchain itu paling cepat, hanya hitungan detik. Nah, tentunya aplikasi Pi Browser ininya juga di sini kedepannya akan terus dikembangkan. Nah, dari sini gunanya aplikasi Pi Browser selain untuk melakukan verifikasi dan melakukan KYC, dan tentunya ini untuk menjadi dompet ya, di mana kita nanti setelah melakukan KYC ya dan lolos, nanti akun CoinPay kita tentunya yang dari aplikasi Pi Network yang penambangan ya, itu akan ditransfer ke dompet kita yang ada di Pi Browser, dengan catatan ya
Dengan catatan yang harus diingat, Anda sudah memverifikasi atau mengkonfirmasi wallet Anda tentunya ya di menu checklist ya, di menu checklist MyNet. Nah, itu pada menu checklist itu harus sudah ada ya, terkonfirmasi dompet kita. Nah, nanti tentunya ya setelah dompet kita terkonfirmasi di checklist MyNet tersebut, barulah bisa ditransfer. Nah, jadi penting. Nah, ya walaupun Anda sudah lolos KYC, tapi kalau misalkan Anda sendiri para pionir belum memverifikasi atau belum mengkonfirmasi dompet wallet Pi Anda di menu checklist MyNet, itu tentunya tidak akan dikirim. Nah, jadi itu juga harus kita lakukan. Nah, jadi sebenarnya banyak ya yang harus kita lakukan juga sebagai para pionir, di mana syarat-syarat untuk kemajuan dan kelancaran kita untuk mendapatkan hak kita yang telah lama kita tambang ini, yaitu koin Pi ya, biar mutlak menjadi milik kita, tentunya banyak syarat-syarat dan ketentuan yang harus kita lakukan. Makanya informasi itu penting ya buat para pionir ya. Jangan hanya kerjanya tiap hari nambang petir, emang tidak pernah ketinggalan, tapi informasi-informasi mengenai aplikasi Pi Network tidak pernah didengarkan, tidak pernah mau mencari tahu. Nah, tentunya ya Anda ya sebagai pionir yang hanya melakukan hal itu saja, hanya melakukan penambangan saja, dan kedepannya tidak akan mendapatkan hasil ya, karena tentunya banyak syarat yang harus kita lakukan. Untuk melakukan seperti itu ya banyak syarat, banyak proses yang harus kita lewati. Jadi itulah mekanisme yang harus kita jalani. Nah, agar kita tentunya di mana mengharapkan hasil dari aplikasi Pi Network ini. Jadi jangan nuntut hasil tapi kita kerjanya nggak mau ya. Nah, kerjanya tentunya bukan hanya mengklik petir saja, tapi di mana informasi-informasi yang disampaikan oleh pihak core team, nah itu harus kita pelajari, harus kita pahami ya, agar kita tentunya bisa lolos ya KYC dan bisa mendapatkan koin kita, hasil jerih payah kita yang sudah lama kita tambang ini. Nah, di situ ya. Nah, di sini saya lanjut lagi ya. Aplikasi Brainstorm, tempat bagi perintis untuk mengusulkan ide aplikasi Pi, bergabung dengan proyek yang ada dan terlibat dengan perintis lain untuk bergabung dengan proyek mereka, diluncurkan tepat sebelum Hari Pi 2021 sepanjang tahun. Aplikasi Brainstorm melihat banyak pembaruan dan perubahan fitur untuk menjadi tuan rumah hackathon online global skala besar dan peningkatan UI berdasarkan umpan balik komunitas. Lebih banyak pembaruan untuk Brainstorm akan dilaksanakan pada tahun 2022. Jadi, nantikan beberapa berita menarik yang akan diumumkan akhir tahun ini. Nah, di sini di aplikasi Brainstorm ini ya, di mana aplikasi Brainstorm ini adanya di menu Pi Browser ya. Nah, di situ kita bisa melihat pemenang-pemenang hackathon. Nah, di situ bisa kita melihat program baru yang yang dibuat oleh para pionir, dan tentunya lebih banyak lagi ya. Di situ pengetahuan bagi kita tentunya buat Pak pionir ya. Di situ banyak sekali di Brainstorm tersebut. Dan di sini ada PSDK yang memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi yang terintegrasi dengan ekosistem Pi, dirilis pada Pi Day 28 Juni sampai 28 Juni 2021. Ini memberi pengembang kemampuan untuk berkomunikasi dengan Pi blockchain untuk membuat pembayaran dan dengan server Pi untuk memvalidasi informasi yang disetujui dari perintis. Fitur tambahan sedang direncanakan untuk tahun mendatang yang akan memberikan pengembang fungsionalitas yang meningkat dalam aplikasi mereka. Nah, di sini Pi Block Explorer
pertama kali diluncurkan pada Oktober 2021 untuk memberikan visibilitas ke testnet. Sejak peluncuran mainnet, Pioneer juga dapat melihat transaksi akun dan blok di blockchain mainnet. Perintis dapat memeriksa saldo Pi mereka, status transaksi, dan keadaan umum blockchain Pi. Nah, di sini Pi Block Explorer juga ya, itu ada di menunya di dalam Pi Browser, di mana Pi Block Explorer ini adalah tempatnya di mana kita bisa melihat sejarah-sejarah transaksi kita ya pada saat melakukan testnet, tentunya ke jaringan blockchain. Nah, di situ ada semua ya, di Block Explorer itu semua itu tercatat. Nah, di sini pengumuman Hari Pi. Pi Day 2022 membawa beberapa berita menarik. Tim Pi-core mengumumkan peluncuran 2 fitur baru yang penting. 1. Peluncuran solusi KYC massal yang telah lama ditunggu-tunggu. Terus yang kedua, mekanisme penambangan Pi baru yang memungkinkan imbalan penambangan yang lebih beragam berdasarkan pengaturan penguncian penggunaan aplikasi dan node tuan rumah. Di pengumuman Hari Pi ya, di mana ada berita besar, yaitu dua berita besarnya. Yang pertama adalah Core Team telah mengumumkan bahwa aplikasi KYC telah diluncurkan, dan aplikasi KYC telah diluncurkan, dan kedua, mekanisme penambangan baru juga telah aktif ya pada Hari Pi tersebut, di mana yang menerangkannya ya dari Core Team, yaitu yang diwakili oleh Dr. Nicholas Kokalis, tentunya sebagai kepala dari Core Team ya. Nah, di sini aplikasi KYC ditawarkan saat tersedia memungkinkan perintis di seluruh dunia untuk mengajukan aplikasi dalam skala besar. Dengan jumlah slot aplikasi yang diperkirakan akan terus meningkat, perintis akan menerima peringatan dalam aplikasi ketika mereka menerima slot untuk mengirimkan aplikasi mereka. Slot ini dipilih secara acak dan tidak ditugaskan dalam urutan apapun. Jadi memahami bahwa semua perintis ingin mengirimkan aplikasi mereka pindah ke mainnet, tetapi harap bersabar karena slot tersedia untuk semua perintis untuk menghindari kekacauan sistem saat pemrosesan jutaan. Mengingat bahwa otomatisasi mesin sedang diskalakan sesuai kebutuhan kecepatan KYC jaringan sekarang, terutama tergantung pada bergantung pada beberapa banyak validator manusia yang baik yang ada di setiap komunitas lokal untuk memproses langkah verifikasi manusia dari solusi KYC. Nah, jadi pada aplikasi KYC ini tentunya akan dikatakan di sini akan terus ya ditambahkan dengan meningkatnya tim validator. Nah, di sini dijelaskan juga tim validator baik ya, yang mana tentunya tidak semua namanya manusia ya, pasti juga ya ada baik ada buruknya. Mungkin juga tim validator juga di sini ya, ada yang lulus, ada yang enggak. Nah, itu tergantung core team yang menilai. Nah, di sini dengan bertambah banyaknya tim validator tentunya akan mempengaruhi dari jumlah slot KYC ya. Semakin banyak validator, tentunya slot KYC itu akan terus semakin ditingkatkan ke depannya. Solusi PKYC menggabungkan otomatisasi mesin dan verifikasi manusia untuk mencapai KYC yang akurat dan efisien untuk semua orang. Otomatisasi mesin dan penanggungan jawab untuk pemrosesan gambar, ekstraksi teks, deteksi ID palsu, pemeriksaan keaktifan dan perbandingan gambar. Alur verifikasi manusia di mana verifikator manusia yang memeriksa data yang telah disunting. Dan dari aplikasi KYC, perintis lainnya juga telah dirilis pada Hari Pi. Pengumuman besar lainnya adalah bahwa perintis
sekarang dapat menerima hadiah penambangan baru yang meningkatkan tingkat penambangan individu yang dihasilkan dari beragam jenis kontribusi ke jaringan seperti penggunaan aplikasi, operasi node, dan penguncian pi. Selain hadiah pra-mainnet seperti lingkaran keamanan dan referensi, mengunci pi saat utilitas ekosistem dan kasus penggunaan berkembang terlibat dengan aplikasi pi secara teratur dan menghosting jaringan node yang besar. Semuanya penting untuk keamanan dan desentralisasi blockchain pi serta stabilitas dan utilitas ekosistem pi. Nah, di sini katakan lagi segera akan datang. Selama beberapa bulan ke depan, Pi Network memiliki beberapa rilis mendatang yang harus diperhatikan oleh pioner. Nah, jadi tentunya kita tunggu saja ya update-update terbaru yang akan segera diluncurkan oleh core team ya kepada kita. Tentunya info tersebut nantinya akan datang ya melalui akun Pi kita masing-masing ya, bukan dari upline, bukan dari YouTube atau bukan dari ini, tentunya dari core team melalui aplikasi Pi Network kita masing-masing ya. Jadi kita tunggu saja tentunya apa saja ya informasi-informasi penting kedepannya yang harus kita ketahui ya, kita tunggu saja. Dan di sini aplikasi KYC mandiri dalam ekosistem biayanya Pioneer 1Pi untuk memproses aplikasi mereka. Selanjutnya Perintis yang sepenuhnya KYC akan segera dapat mengajukan permohonan untuk menjadi validator KYC untuk negara atau wilayah. Mereka telah menyetujui persyaratan layanan aplikasi melalui tutorial untuk melatih keterampilan validasi mereka dan diperiksa oleh validator terpercaya di pekerjaan awal mereka. Karena pekerjaan validator ini terus-menerus divalidasi di silang untuk mencegah pelaku jahat. Memberikan verifikasi yang tidak akurat secara konsisten akan menyebabkan penghapusan dari kumpulan tenaga kerja. Pekerjaan validasi yang baik akan dihargai dengan fee yang dibayarkan oleh pelamar KYC. Wadah konsensus node. Selama periode jaringan tertutup, wadah konsensus untuk testnet akan dibuka untuk semua node komunitas. Ini akan menawarkan perintis yang ingin menyimpan salinan buku besar kesempatan untuk mengatur dan memantau kinerja sebuah node. Melakukan hal itu penting bagi perintis untuk memverifikasi bahwa node mereka mampu menangani parameter blockchain testnet secara efektif. Ini akan membantu memastikan bahwa pioner dapat menghosting blockchain di mainnet dengan node mereka setelah firewall dihapus dan open mainnet dimulai. Terus di sini dikatakan lagi pengembangan ekosistem Pi lebih lanjut. Pi Network meningkatkan upayanya untuk mengembangkan pengembangan aplikasi komunitas di Pi Browser untuk membuat utilitas nyata dan kasus penggunaan dalam ekosistem Pi. Ini akan mencakup kemungkinan hackathon di masa depan dan inisiatif pengembang lainnya untuk membantu membawa pengembang ke platform pengembang Pi. Juga akan ada aplikasi Pi yang dikembangkan oleh tim inti. Nah, di sini tentang migrasi jaringan utama. Setelah jumlah besar pioner lulus verifikasi KYC, jaringan akan mulai mentransfer saldo tambang seluler Pi saldo tambang seluler pioner yang diverifikasi KYC ke blockchain mainnet tertutup. Para perintis ini kemudian dapat menggunakan Pi mereka di dalam ekosistem Pi internal agar memenuhi syarat untuk migrasi mainnet. Perintis harus menyelesaikan semua kelengkapan di daftar periksa mainnet yang terletak di tab mainnet di aplikasi Pi Network. Aplikasi Pi Network yang sampai mana yang tadi ya? Nah, aduh, saya ngantuk banget nih pemirsa. Saya baru pulang shift 3 jadi aduh, nggak kuat matanya ya. Mohon maaf sekali. Nah, di sini tadi sampai mana ya? Sampai mana? Oke lah.
saya lanjutkan lagi nih ya dari atas. Ini saya ngambilnya dari atas. Agar memenuhi syarat dan migrasi mainnet, perintis harus menyelesaikan semua langkah di daftar periksa mainnet yang terletak di dalam tab mainnet di aplikasi Pi. Ini termasuk membuat dompet Pi melalui Pi browser, memilih konfigurasi penguncian dan mengirimkan dan meneruskan aplikasi KYC. Dan di sini buka jaringan. Nah, di sini coba kita lihat berapa banyak lagi ya. Nah, tinggal dikit lagi ya. Ini yang terakhir ya, dibuka jaringan. Setelah migrasi massal mainnet terjadi dan ekosistem Pi cukup berkembang, jaringan Pi akan pindah ke periode jaringan terbuka mainnet, menghapus firewall dari periode jaringan tertutup. Ini akan memungkinkan konektivitas eksternal, misalnya ke jaringan lain, dan siapa saja yang ingin terhubung ke Pi mainnet. Penghapusan firewall akan memungkinkan akses langsung ke blockchain dan ke komunitas mainnet Pi. Node akan dapat menjalankan blockchain mainnet. Jaringan Pi memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang kuat selama tahun Pi terakhir. Ada kegembiraan di komunitas tentang migrasi mainnet yang akan datang, pengembangan ekosistem aplikasi, dan pindah ke open network. Tidak seperti jaringan cryptocurrency lainnya, Pi memiliki dukungan komunitas yang vital sejak awal perjalanannya. Perintis membantu mengamankan dan mengembangkan jaringan saat mereka menambang Pi di ponsel mereka dan telah memberikan umpan balik penting saat jaringan berkembang dan secara iteratif meningkatkan teknologi dan produknya. Dengan begitu banyak hal yang dinantikan, tahun Pi berikutnya sangat penting dan meminta perintis untuk berkontribusi lebih beragam lagi ke jaringan untuk membuatnya sukses. Nah, jadi inilah ya berita penting dari tampilan beranda aplikasi Pi Network, di mana yang di situ ditulis artikelnya lengkap oleh media digital dari luar negeri sana yang bernama News BTC. Nah, jadi inilah informasi yang menurut saya selaku pioner kita harus tahu ya, dan tentunya bisa memahami informasi ini. Nah, di sini setelah mendengar ya apa yang tadi saya bacakan, tentunya kita para pioner harus mengetahui ya bahwa pekerjaan core team ini sangatlah berat ya, sangatlah berat, dan core team pun yaitu jumlahnya atau kapasitas core team pun ya itu terbatas. Dan di sini kerjaan core team ini seabrek-abrek ya, banyak banget, dari mulai aplikasi Pi networknya dan aplikasi Pi browser, belum menguruskan yang lain, dan banyak sekali ya di sini. Menurut saya ya ini kerjaan core team ini sangat luar biasa sekali, makanya kita harus mengetahui dulu ya. Setelah membaca atau mendengar dari hasil penjelasan ini, tentunya kita jadi tahu ya, para pioner yang baru ataupun yang lama yang baru mengetahui tentang artikel dari News BTC ini, bahwa pekerjaan core team ternyata ya amatlah banyak. Nah, setelah mengetahui kerjanya amatlah banyak, tentunya ya kita harus memaklumi ya, memaklumi kalau misalkan ada keterlambatan ini itu ya. Jadi jangan menjas bahwa core team ini apa nih, mana aplikasi Pineto katanya ini, katanya ini, katanya itu, katanya ini, banyak banget lah bla bla bla. Nah, jadi kita jangan hanya bisanya menuntut saja ya. Tentunya di sini core team sudah sangat bekerja keras ya, dimana core team juga bertujuan ingin segera menyelesaikan tugas-tugasnya dan menyukseskan aplikasi ini, dan tentunya ya menyukseskan kita semua para pioner ya, agar kita bisa berhasil ya melakukan KYC dan mendapatkan hak kita ya, yaitu koin Pi yang sudah kita tambang ini. Dan tentunya kita setelah mendapatkan hak kita, tentunya kita bisa pergunakan dengan bijak ya. Jadi tentunya ya saya berpesan ya kepada para pioner aplikasi Pi Network ya, dimana kita ya di sini para pioner yang lama ataupun yang baru di
sini kita lakukanlah tugas kita sebagaimana kita mestinya ya. Di sini kita tugas pokoknya yang pertama memang klik petir ya, mengaktifkan aplikasi ini ya agar aktif terus selama 24 jam. Agar apa? Tentunya kita bisa mendapatkan koin Pi Network secara kontinu ya. Kalau kita tidak mengaktifkan, tidak mengklik logo petir ya, maka kan terhenti penambangannya. Jadi tentunya semangat terus dan tetap jaga konsistensinya ya, dimana menambang koin Pi Network kedepannya akan jauh lebih sulit lagi ya. Akan penghasilan yang didapatkan dari koin Pi ini jadi semakin sedikit. Nah tentunya kita jangan sampai terlewatkan ya, jadi tetap semangat dan tetap konsisten. Terus keduanya ya, dimana kita selaku pioner ya tetap mensupport core team ya, beri dukungan yang terbaik agar core team ini bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan benar dan juga tepat waktu tentunya. Dan kita doakan juga core team agar tetap sehat selalu ya, dimana tentunya core team adalah ujung tombak dari aplikasi Pi Network. Nah, dimana kalau core teamnya pada sakit ya, tentunya kerjaan yang harusnya selesai, yang kita harapkan tentunya akan mengulur-ulur terus ya, karena core teamnya mungkin ya banyak yang sakit. Tentunya kita harus tetap mendoakan agar core teamnya ya agar sehat selalu dan panjang umur tentunya. Dan yang ketiga, pesan saya juga ya, mudah-mudahan para pioner yang sudah mendapatkan notifikasi KYC ya, saya doakan agar bisa lulus semua dan tentunya bisa mendaftar menjadi tim validator untuk membantu kita yang belum melakukan KYC ya. Tentunya di mana tim validator juga ya. Di sini saya minta sportifnya ke depannya ya, yang sudah menjadi validator ya diminta sportifnya agar pioner Pi Network di Nusantara ini bisa lolos tentunya ya. Nah, terus yang terakhir saya berpesan juga, mudah-mudahan para pioner Pi Network ini ya semakin banyak ya, jumlah penambang koin Pi Network ini semakin meningkat dan tentunya para pengguna aplikasi Pi Network itu tidak akan meningkat dan tidak akan bertambah banyak kalau pionernya sendiri tidak menginformasikan ya, tidak membagikan informasi tentang aplikasi Pi Network ini kepada teman-teman kita yang belum bergabung. Jadi semakin kita rajin ya, semakin kita semangat untuk membagikan informasi dari aplikasi Pi Network ini, tentunya yang diuntungkan adalah kita sendiri ya, bukan orang lain ya. Yang sudah pasti mereka ikut bergabung, mereka juga untung, tapi kitanya juga yang memberikan informasi kepada orang lain dan orang lain itu bergabung kan menjadi tim kita, dan tentunya kita pun ya akan mendapatkan tambahan rate ya, kecepatan dari menambang koin Pi ini. Jadi tentunya saya berpesan juga kepada para pioner ini ya, cobalah ya terus tingkatkan terus semangatnya ya, jangan sampai kendor ya, jangan sampai mendengarkan kata-kata hater yang di luaran sana, karena hater tentunya memang tujuannya ingin mengacaukan ya, ingin merusak, ingin menghentikan impian kita ya, dimana haters tidak senang bahwa kita ini sukses ya. Nah di sini tentunya kita harus bisa kembali berpikir jernih ya. Kalau kita mendengarkan omongan orang-orang negatif, omongan hater di luaran sana yang menjelek-jelekan aplikasi Pi Network dan kita mengikutinya, tentunya kita yang rugi sendiri. Nah jadi saya berpesan kepada para pioner ini, yang terakhir ya, pesan saya tetap
ya, semangat dan konsisten, jangan dengarkan kata-kata haters, kata-kata orang negatif di luaran sana, ya. Mana Pinetok sudahlah 3 tahun belum berhasil juga, mana kapan dapat uangnya, kapan dapat mobilnya, apa ini, apa itu, ya semua dikatakan lah dari A sampai Z ya. Nah tentunya di mana dari news BTC tersebut ya, dari artikelnya tersebut yang tadi sudah saya bacakan, tentunya sekarang Pioner ya sudah mengetahui ya gimana baik buruknya P-network ini, di mana di situ tentunya ya tidak ada yang buruk, bahkan core team pun ya di sini menurut saya ini sangat luar biasa sekali ya. Ternyata kerja kerasnya itu luar biasa sekali, dan ternyata memang sudah banyak yang dicapai dan memang sudah terbukti pada aplikasi P-network ini ya, kerja wujud nyata dari core team ini ya. Jadi itu saja ya pesan saya. Dan bagi yang belum bergabung di aplikasi P-network, yang baru menemukan channel Pioneer P-network ini ya, saya pesan segeralah ya bergabung, karena tentunya di masa sekarang peluang untuk bergabung di aplikasi P-network dan mendapatkan koin P-network ini, koin Pi ini masih terbuka luas dan lebar. Ya, manfaatkanlah peluang dan kesempatan ini, wahai saudaraku ya, calon pioner yang belum bergabung ya, karena kedepannya tentunya dunia perubahannya begitu cepat, di mana perubahan zaman itu kita tidak tahu, dan sekarang sudah zamannya serba digital, dan koin P-network ini ya adalah aset digital, dan bahkan kedepannya akan menjadi uang digital. Tentunya Anda yang tidak bergabung di aplikasi P-network menurut saya rugi besar ya. Nanti ya penyesalan itu akan datangnya itu belakangan. Nah, jadi sebelum penyesalan itu datang ya, segeralah download aplikasi P-network ini di Google Play Store, lakukanlah pendaftaran dengan baik dan benar ya, ikutin tutorialnya cara bergabung di aplikasi P-network ini ya, dimana saya juga telah membuatkan tutorialnya di situ, tinggal dilihat saja di videonya. Dan apabila bagi yang ingin bergabung dan belum mendapatkan ajakan atau belum diundang atau belum mendapatkan informasi tentang aplikasi P-network ini, dan baru mengetahuinya dari aplikasi Pioneer P-network ini ya, jikalau tidak keberatan silakan gunakan kode undangan saya atau kode referral saya, yaitu PPN83. Nah, jadi itulah kode referral saya ya, silakan gunakan. Dan ikutilah informasi-informasi dari aplikasi P-network lainnya ya, bisa dari channel saya, bisa dari channel-channel Pioneer P-network lain ya. Banyak tentunya informasi yang harus kita jalani, yang harus kita ikutin, syarat-syarat yang harus kita lakukan di aplikasi P-network ini. Jadi bagi pengguna baru ya, tetap semangat ya, tentunya jangan dengarkan kata hater di luaran sana, ikutilah kata hati Anda, karena tentunya ya kehidupan kita tentunya ada di tangan kita, bukan di tangan orang lain. Jadi tidak ada salahnya ya kita mencoba aplikasi P-network ini. Mudah-mudahan kedepannya aplikasi P-network ini bisa membawa perubahan yang positif dan berdampak ya, berdampak bagi kehidupan kita, khususnya para pioner, di mana kita yang tadinya kehidupan kita belum baik akan menjadi lebih baik lagi, dan yang tadinya sebelum bergabung di Pineto kehidupannya yang sudah baik tentunya akan lebih baik lagi bersama aplikasi P-network ini. Dan tentunya harapan saya ya, kita semua para pioner yang bergabung di aplikasi P-network ini bisa mengikuti KYC massal ini, dan semuanya lolos KYC, dan tentunya kita bisa sukses berjamaah dan bisa kaya rame-rame tentunya ya. Dan informasi kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Salam petir, jeger 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 ya, salam petir ya untuk para pioner di Nusantara ini.
Untuk informasi kali ini saya cukupkan sampai di sini, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.